Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn Septiani, tingkat 2 dengan NIM 2014-4725, Prodi D3 Keperawatan Belitung, Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Di sini saya akan mengedukasi tentang penyakit demam tipoid. Baiklah, pertama-tama hal yang harus kita ketahui terlebih dahulu ialah definisi dari apa itu demam tipoid atau tipes. Jadi, tipes atau demam tipoid ini adalah penyakit akut yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Bakteri ini biasanya ditemukan di air atau di makanan yang terkontaminasi. Selain itu, bakteri ini juga bisa ditularkan dari orang yang terinfeksi. Jadi, demam tipoid ini juga dapat disebut dengan tifus abdominalis yang merupakan termasuk infeksi bakteri yang bisa menyebar ke seluruh tubuh dan mempengaruhi banyak organ. Tanpa perawatan yang cepat dan tepat, penyakit ini bisa menyebabkan komplikasi serius yang dapat berakibat fatal. Orang yang terinfeksi tipes dapat menularkan bakteri melalui fases atau urinnya. Jika orang lain makan makanan atau minum air yang terkontaminasi dengan urin atau fases yang sudah terkontaminasi, penyakit ini bisa menular. Selanjutnya, apa saja tanda-tanda dan gejala tipes atau demam tipoid ini? Jadi, penyakit tipes yang muncul ketika Anda terinfeksi Salmonella typhi adalah yang pertama, kita akan merasakan demam dengan meningkat setiap harinya hingga mencapai suhu 39 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Merasakan sakit kepala, demam, lelah, gangguan pencernaan seperti diare atau sembelit, sakit perut, hilang nafsu makan, mual, dan muntah. Kita harus mengetahui apa saja penyebab tipes atau demam tipoid ini. Baiklah, yaitu Salmonella typhi yang merupakan bakteri penyebab tipes yang perlu kita waspadai. Biasanya bakteri ini disebarkan melalui yang pertama yaitu melalui fases dan urin. Bakteri Salmonella typhi biasanya disebarkan melalui makanan atau air yang telah terkontaminasi. Namun terkadang bakteri ini juga menyebar melalui kontak langsung dengan orang yang terinfeksi. Di negara berkembang, sebagian besar masalah ini muncul akibat air minum yang terkontaminasi dan sanitasi yang buruk. Yang kedua ialah orang yang pernah terinfeksi. Sebagian orang yang sembuh dari sakit tifus atau demam tipoid biasanya menyimpan bakteri ini di dalam saluran usus atau kantong empedunya. Bakteri ini bahkan bisa tersimpan hingga bertahun-tahun lamanya. Golongan orang ini disebut dengan pembawa atau carrier. Kronis karena bisa menginfeksi orang lain meski tidak lagi memiliki tanda dan gejala tipes. Faktor-faktor risiko. Apa yang membuat kalian berpikir bahwa kita terkena tipes atau demam tipoid? Jadi, tipes ini bisa menular dengan cepat melalui lingkungan dan kebiasaan yang tidak higienis. Selain itu, anak-anak juga lebih rentan berisiko terkena masalah kesehatan demam tipoid ini. Jika Anda tinggal di negara maju di mana tifus atau demam tipoid jarang terjadi, resikonya akan lebih tinggi. Jika bekerja atau berpergian ke daerah di mana tifus atau demam tipoid ini sering terjadi, bekerja sebagai ahli mikrobiologi klinis yang bersentuhan dengan bakteri Salmonella typhi, dan memiliki kontak dengan orang yang sedang atau baru saja terinfeksi demam tipes atau tipoid, dan meminum air yang telah terkontaminasi oleh kotoran atau bakteri yang mengandung Salmonella typhi. Penyakit tipes ini juga bisa mengkomplikasi yang disebabkan oleh tipes. Biasanya terjadi pada orang yang belum mendapat antibiotik yang tepat. Tidak hanya itu, komplikasi juga bisa muncul jika Anda membiarkan tipes terlalu lama tanpa diobati. Umumnya sekitar 1 dari 10 orang akan mengalami komplikasi di minggu ketiga setelah terinfeksi. Komplikasi paling umum dari penyakit tipes
jika tidak diobati ialah pendarahan di dalam tubuh. Biasanya pendarahan dalam tubuh yang muncul akibat tipes tidak mengancam jiwa, namun bisa membuat Anda merasa tidak sehat. Selanjutnya, perforasi usus, yaitu kondisi saat usus mengalami kebocoran akibat lubang yang terbentuk. Akibatnya, bagian dalam tercecer dan masuk ke dalam perut. Selanjutnya, bagaimana diagnosis dan pengobatan tipes? Untuk mendiagnosis tipes, dokter akan melakukan beberapa pengecekan seperti yang pertama, riwayat medis dan perjalanan. Yang kedua, tes darah dan kultur jaringan. Yang selanjutnya yaitu bagaimana kita mengobati tipes atau demam tifoid. Jadi, antibiotik merupakan satu-satunya pengobatan yang paling efektif untuk tipes atau demam tifoid. Pengobatan tipes ini dapat dilakukan di rumah ataupun di rumah sakit, tergantung tingkat keparahan penyakitnya. Obat-obatan yang dianjurkan oleh dokter untuk mengatasi tipes ialah yang pertama ialah ciprofloxacin atau Cipro. Di Amerika Serikat, dokter sering meresepkan ciprofloxacin untuk orang dewasa yang tidak hamil. Selain itu, obat serupa lainnya yaitu ofloxacin juga akan diresepkan. Sayangnya, banyak bakteri Salmonella typhi yang kini tidak lagi mempan terhadap antibiotik yang satu ini, terutama pada bakteri demam tifoid yang ada di Asia Tenggara. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu merupakan obat azithromycin atau Zithromax. Biasanya, obat ini dipakai saat seseorang tidak lagi menggunakan ciprofloxacin. Yang ketiga, yaitu obat ceftriaxone. Antibiotik suntik seperti ceftriaxone ini bisa menjadi salah satu obat yang diresepkan jika penyakitnya lebih serius. Selain itu, antibiotik suntik juga biasanya diresepkan untuk mereka yang tidak minum ceftriaxone seperti anak-anak. Selanjutnya saya akan memberitahukan pengobatan di rumah. Apa saja perubahan gaya hidup atau pengobatan rumahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi demam tifoid. Berikut adalah gaya hidup dan pengobatan rumahan yang dapat membantu mengatasi tipes, yaitu pertama, meminum banyak air. Yang kedua, istirahat total. Yang ketiga, makan makanan yang mudah dicerna. Selanjutnya, saya akan memberitahukan apa saja sih upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tipes. Baik, cara yang terbaik untuk mencegah tipes adalah dengan menjaga kebersihan dan memperbaiki sanitasi. Selain itu, kita juga melakukan cara-cara yang saya sebutkan ini. Yang pertama, melakukan vaksinasi yang dianjurkan oleh pemerintah Indonesia, tapi tidak diwajibkan. Vaksin ini bisa dapat diberikan secara oral maupun suntikan pada anak di atas usia 2 tahun. Selanjutnya, mencuci tangan dengan air dan sabun, terutama ketika kita akan menyiapkan makanan atau setelah buang air. Ketiga, menghindari makanan mentah, karena bakteri penyebab tipes mungkin saja tersisa dari produk-produk tersebut. Yang keempat ialah jangan jajan sembarangan, sebab kita tidak tahu apakah pedagang menerapkan kebersihan yang baik saat menyiapkan makanan yang dijualnya. Yang kelima yaitu hindari kontak dengan orang sakit, karena bakteri mudah menyebar dari satu orang ke satu orang lainnya. Kita juga dapat mencegah tipes menular ke orang lain. Jika Anda baru pulih dari penyakit tipes dan Anda menerapkan langkah-langkah di bawah ini agar bakteri Salmonella typhi tidak menular ke orang lain. Yang pertama, minum obat sesuai dengan anjuran dokter sampai tuntas. Yang kedua, cuci tangan dengan sering. Yang ketiga, tidak menyiapkan makanan untuk orang lain sampai dinyatakan benar-benar bebas dari Salmonella typhi. Jadi, tipes merupakan penyakit yang bisa dicegah
jika tahu apa penyebabnya hingga gejalanya. Baiklah, itu saja video yang bisa saya sampaikan tentang penyakit tipoid. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.